Hari ini kita bahas tentang pemutusan hubungan kerja. Ada hal menarik yang harus diperhatikan, baik oleh pengusaha maupun pekerja. Karena setiap pemutusan hubungan kerja menimbulkan hak bagi si pekerja. Apa itu? Uang pesangon dan kawan-kawannya. Loh, kok lucu ya? Misal, ada pekerja yang melakukan pelanggaran dan membuat perusahaan menjadi sangat amat dirugikan. Dia dipecat. Loh, kok si perusahaan harus bayar uang pesangon? Kok lucu ya? Lengkapnya kita bahas semuanya di sini. Tapi buat teman-teman yang belum subscribe, tolong subscribe ya. Gampang. Tinggal klik aja tombol di bawah. Oke? Pecat pesangon, pecat pesangon, pecat pesangon. Kenapa seolah-olah terdengar menguntungkan pekerja dan merugikan pengusaha ya? Tapi sebenarnya nggak gitu. Karena semuanya ada aturan mainnya. Teman-teman harus mempelajari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Di situ ada aturan mainnya yang mendasari pemutusan hubungan kerja beserta hak-hak yang akan timbul untuk pekerja dan juga kewajiban yang harus dilakukan oleh pengusaha. Apa saja hak dan kewajiban itu? Nah, untuk dapat mengetahui hak pekerja dan kewajiban pengusaha karena adanya pemutusan hubungan kerja, kita harus lihat ke Undang-Undang Cipta Kerja yang melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan di pasal 156. Ya, nah, dari Undang-Undang Cipta Kerja ini, pasal 156, kemudian diaplikasikan serupa ke PP nomor 35 tahun 2021. Ya, yang menjelaskan kalau akan timbul 3 hal, yaitu uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Ya, baik uang pesangon maupun uang penghargaan masa kerja itu dikaitkan dengan lamanya atau masanya si pekerja bekerja untuk si pengusaha. Saya bacakan satu-satu. Nih, untuk masa kerja kurang dari 1 tahun, maka timbul uang pesangon sebesar 1 bulan upah. Begitu cara bacanya. Yang kedua, masa kerja 1 tahun atau lebih, tapi kurang dari 2 tahun, timbul uang pesangon sebesar 2 bulan upah. Lanjut, masa kerja 2 tahun atau lebih, tapi kurang 3 tahun, maka dapat uang pesangon 3 bulan upah. Masa kerja 3 tahun atau lebih, tapi kurang dari 4 tahun, maka 4 bulan upah. Masa kerja 4 tahun atau lebih, tapi kurang dari 5 tahun, 5 bulan upah. Masa kerja 5 tahun atau lebih, tapi kurang dari 6 tahun, 6 bulan upah. Masa kerja 6 tahun atau lebih, tapi kurang dari 7 tahun, maka 7 bulan upah. Masa kerja 7 tahun atau lebih, tapi kurang dari 8 tahun, maka mendapat uang pesangon 8 bulan upah. Masa kerja 8 tahun atau lebih, mendapat uang pesangon sebesar 9 bulan upah. Begitu cara bacanya. Nah, selain uang pesangon, tadi saya bilang ada uang penghargaan masa kerja. Kembali lagi ini serupa dengan uang pesangon, akan dihitung dari lamanya pekerja atau masa pengabdian dari si pekerja untuk si pengusaha. Ya, hitungannya seperti ini. Masa kerja 3 tahun atau lebih, tapi kurang dari 6 tahun, maka mendapat uang penghargaan masa kerja sebesar 2 bulan upah. Masa kerja 6 tahun atau lebih, tapi kurang dari 9 tahun, maka dapat 3 bulan upah. Masa kerja 9 tahun atau lebih, tapi kurang dari 12 tahun, maka mendapat 4 bulan upah. Masa kerja 12 tahun atau lebih, tapi kurang dari 15 tahun, mendapat uang penghargaan masa kerja sebesar 5 bulan upah. Masa kerja 15 tahun atau lebih, tapi kurang dari 18 tahun, mendapat 6 bulan upah.
masa kerja 18 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 21 tahun mendapat uang penghargaan masa kerja sebesar 7 bulan upah, masa kerja 21 tahun atau lebih, tapi kurang dari 24 tahun mendapat 8 bulan upah, dan masa kerja lebih dari 24 tahun mendapat uang penghargaan masa kerja sebesar 10 bulan upah. Ya, jadi harus diperhatikan di mana kita masuknya. Masuknya itu adalah sesuai dengan berapa lama kita bekerja. Nah, selain uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, ada yang namanya uang penggantian hak. Ya, yang meliputi cuti tahunan yang belum diambil atau belum gugur, biaya ongkos pulang pekerja ke keluarganya atau ke tempat pekerja diterima bekerja, dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Ya, nah ini adalah hak-hak dari pekerja yang timbul karena pemutusan hubungan kerja, dan di sisi lain adalah kewajiban bagi si pengusaha untuk memberikan kepada pekerja dalam hal terjadinya pemutusan hubungan kerja. Tapi ini belum selesai, karena ada aturan mainnya. Kapan uang pesangon ini ada, kapan uang penghargaan masa kerja ini diberikan, dan kapan uang pisah ini lahir. Nah, tadi kita sudah bicara tentang besarnya uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja yang dihitung dari lamanya si pekerja bekerja untuk si pengusaha. Ya. Tapi kita harus lihat lebih lanjut lagi berapa besarnya yang akan pekerja terima apabila terjadi pemutusan hubungan kerja. Nah, berapa besarnya ini harus melihat kepada PP nomor 35 tahun 2021. Di situ sudah ditentukan 15 kejadian. Ya, untuk menentukan si pekerja ini akan terima berapa dari uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Kita mulai dari pasal 41. Ini adalah kejadian pertama. Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja karena alasan perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, atau pemisahan dan pekerja tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja. Maka pekerja mendapatkan uang pesangon sebesar 1 kali. 1 kali dari mana? Dari yang tadi kita udah lihat. Berapa sih besarnya uang pesangon kita dari masa kerja kita untuk pengusaha tersebut. Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali. Nah, kita lihat lagi tadi, berapa sih kita lamanya kita bekerja dan kita terima uang penghargaan masa kerja kita berapa? Dikali 1, karena 1 kali. Dan uang penggantian hak. Begitu cara bacanya ya. Nah, teman-teman, kita lanjut lagi ke kejadian yang kedua. Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja karena alasan pengambil alihan perusahaan. Maka pekerja berhak atas uang pesangon sebesar 1 kali. 1 kalinya dari mana? Balik-balik lagi dari ketentuan lamanya pekerja bekerja untuk si pengusaha tersebut yang tadi kita sudah bacakan. Ya, uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali lagi. Ketentuan dari yang tadi kita baca tergantung dari lamanya kita bekerja dan berapa besarnya uang penghargaan masa kerja yang kita terima tergantung dari masa bakti kita dan uang penggantian hak. Begitu cara bacanya ya, teman-teman. Lanjut lagi kejadian yang ketiga. Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja karena alasan perusahaan melakukan efisiensi disebabkan perusahaan mengalami kerugian. Maka pekerja berhak atas, nah ini nggak 1 kali. Maka di sini ada uang pesangon sebesar 0,5 dikali dari uang pesangon yang akan teman-teman terima berdasarkan lamanya bekerja untuk pengusaha tersebut. Jadi nggak selamanya uang pesangon itu diterima 1 kali ya, karena ada juga yang menjadi 0,5. Nah, uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali dari uang penghargaan masa kerja yang digantungkan pada lamanya teman-teman bekerja dan uang penggantian hak. Singkatnya begitu untuk kejadian ketiga. Kejadian keempat, pasal 44. Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja karena alasan perusahaan tutup
yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian terus-menerus selama 2 tahun atau mengalami kerugian tidak secara terus-menerus selama 2 tahun, maka pekerja berhak atas, uang pesangonnya 0,5 kali. Uang penghargaan masa kerjanya 1 kali, dan uang penggantian hak. Begitu cara bacanya. Kejadian kelima, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja karena alasan perusahaan tutup yang disebabkan keadaan memaksa. Force majeure. Force majeure ini sebenarnya merupakan doktrinal dalam hukum perdata yang dikaitkan kepada hal-hal alam di luar kehendak manusia. Jadi hal-hal yang benar-benar menjadi kontrol atau kuasa dari Tuhan. Contohnya gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan. Jadi yang benar-benar bukan karena human error atau kesalahan manusia yang memang terjadi. Pandemi contohnya. Contoh yang paling recently saat ini pandemi COVID. Pandemi COVID itu tidak ada manusia yang ingin pandemi COVID, namun terjadi sedemikian hebatnya menyebabkan ekonomi lumpuh. Nah, pasal 45 ini dapat dipakai oleh si pengusaha untuk melakukan pemutusan hubungan kerja. Maka si pekerja berhak atas 0,5 kali dari uang pesangon yang nilainya tergantung pada lamanya si pekerja bekerja. Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali dan uang penggantian hak. Ya. Pasal 46 kejadian ke-6, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja karena alasan perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian. Penundaan kewajiban pembayaran utang ini merupakan sebuah rangkaian dalam proses perusahaan akan pilot atau tidak akan pilot. Jadi perlu diperhatikan ya. Maka pekerja berhak atas uang pesangon sebesar 0,5 kali. Nah, uang penghargaan masa kerjanya sebesar 1 kali. Sekali lagi saya ulang, dari mana? Dari yang nilai yang tadi kita bicarakan berdasarkan lamanya si pekerja bekerja atau masa baktinya si pekerja bekerja. Kejadian ke-7, ya, pemutusan hubungan kerja karena alasan perusahaan pilot. Nah, yang tadi kan penundaan kewajiban pembayaran utang. Nah, ini udah pilot. Maka pekerja berhak atas uang pesangon 0,5, uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali, dan uang penggantian hak. Kejadian ke-8, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja karena adanya permohonan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pekerja atau buruh. Ya. Nah, permohonan ini artinya resign nih. Ya, ada resign. Pekerja itu resign. Ya, maka berhak atas uang pesangon sebesar 1 kali ketentuan pasal 40 ayat 2, yaitu nilainya uang pesangon yang tadi kita sudah bicarakan tergantung lamanya kita bekerja, uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali, dan uang penggantian hak. Nah, ini ada menariknya nih. Jadi pengunduran diri berdasarkan pasal 36 huruf G. Kita lihat yuk pasal 36 huruf G. Kita naik dulu aja. Biar sama-sama belajar langsung clean. Apa sih syarat resign-nya yang harus dipenuhi? Nih, pekerja buruh dapat melakukan, adanya permohonan pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh pekerja buruh karena pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut. Nah, ini jangan macam-macam. Karena pengusaha melakukan menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja buruh. Membujuk atau menyuruh pekerja buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Tidak membayar upah tepat waktu, ya, yang telah ditentukan 3 bulan berturut-turut, ya. Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja buruh, memerintahkan pekerja buruh untuk melakukan pekerjaan di luar yang diperjanjikan, dan memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, kesusilaan pekerja buruh, sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan dalam perjanjian kerja. Jadi resign-nya karena alasan tersebut ya.
gitu. Bukan alasan-alasan ya yang memang mau resign gitu, bukan. Karena ada ketentuannya. Jadi ada aturan mainnya. Bacanya harus sampai selesai gitu ya. Bacanya harus sampai selesai dan diperhatikan tuh pasal 36 huruf G yang tadi kita catat. Lalu kejadian ke-9, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja karena adanya putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang menyatakan perusahaan tidak melakukan perbuatan sebagaimana pasal 36 huruf G yang diajukan oleh pekerja buruh. Nah, jadi kalau pekerja buruh menyangkakan perusahaan telah melakukan perbuatan-perbuatan yang tadi pasal 36 huruf G yang menganiaya dan lain sebagainya, namun tidak terbukti pada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka si pekerja hanya berhak atas uang penggantian hak. Uang penggantian hak itu yang tadi cuti tahunan yang belum gugur atau belum diambil. Dan uang pisah yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja bersama. Jadi nggak boleh juga menyangkakan sesuatu yang tidak ada faktanya atau tidak benar. Karena akibatnya ya dapat dilakukan pemutusan hubungan kerja dan tidak mendapatkan uang pesangon dan juga tidak mendapatkan uang penghargaan masa kerja. Kejadian ke-10 yaitu pekerja atau buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri memenuhi syarat pasal 36 huruf I. Ya, maka mendapatkan uang penggantian hak yaitu cuti yang belum diambil, cuti yang belum gugur, dan uang kembali ke keluarganya, dan uang pisah. Nah, kita baca nih biar nggak salah paham, pasal 36 huruf I, ya. Kita lihat 36 huruf I ini ngomong apa sih, gitu. Biar clean kita sama-sama belajar di sini. 36 huruf I. Nah, ini pekerja buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri harus memenuhi syarat mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri. Tidak terikat dalam ikatan dinas dan tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal pengunduran diri. Ya. Nah, pengunduran diri juga di sini dimaksudnya ada etikanya. Ya, bukan pengunduran diri langsung gerbak-gerbuk. Hari ini saya ngundurin diri. Maka perusahaan tidak diberikan kesempatan untuk mencari pengganti atau dia menerima utang atau menerima fasilitas yang menyebabkan si karyawan tersebut punya ikatan dinas. Ya, jadi nggak bisa kalau punya ikatan dinas ngundurin diri karena itu semacam kesepakatan antara si pengusaha dan pekerja. Kalau si pekerja harus bekerja sampai ikatan dinasnya terpenuhi. Nah, kejadian ke-11 ini ini kejadian ke-10. Pasal 51 ini pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja karena alasan buruh mangkir 5 hari kerja berturut-turut tanpa keterangan tertulis dilengkapi dengan bukti yang sah setelah dipanggil 2 kali secara patut oleh pengusaha. Maka pekerja berhak atas uang penggantian hak dan uang pisah. Ya, nah ini kejadian ke-11. Berarti tadi saya ada salah ngitung. Intinya nih pasal 52 adalah kejadian ke-11. Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja karena alasan melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja. Nah, ini harus diperhatikan. Pasal 52 ini penting banget karena bagi pekerja yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan bekerja dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, itu dapat diberikan surat peringatan pertama, kedua, ketiga, atau langsung pertama dan terakhir yang berujung pada pemutusan hubungan kerja. Nah, apabila pemutusan hubungan kerja terjadi karena diberikan surat peringatan, yang tetap tidak ada perbaikan sama sekali dari sisi pekerja, maka uang pesangon yang diterima oleh pekerja adalah 0,5 dari besarnya uang pesangon yang tadi kita bicarakan tergantung pada lamanya pekerja bekerja. Dan uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali
yang tadi juga digantungkan kepada lamanya pekerja bekerja dan juga uang penggantian hak. Nah, pasal 52 ini harus dibaca seluruhnya karena ada ayat 2-nya, di mana pekerja dapat langsung dilakukan pemutusan hubungan kerja karena kondisi mendesak. Apa itu maksudnya? Kondisi-kondisi mendesak ini adalah kondisi-kondisi yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, di mana pekerja telah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sedemikian seriusnya sehingga harus langsung secara mendesak dilakukan pemutusan hubungan kerja. Ya, maka pekerja akan mendapatkan uang penggantian hak dan uang pisah. Ya. Nah, untuk mengetahui contoh-contoh pekerjaan yang terjadi karena contoh hal-hal pelanggaran yang terjadi dan dapat dilakukan pemutusan hubungan kerja karena mendesak, kita harus lihat penjelasannya dari pasal 52. Kita buka sekarang juga, ya. Di sini kita langsung lihat ke penjelasan dari pasal 52. Nah, di sini ada nih penjelasan pasal 52. Pelanggaran-pelanggaran apa sih yang dilakukan oleh si pekerja sedemikian rupa sehingga membuat pekerja tersebut dapat dilakukan pemutusan hubungan kerja karena kondisi mendesak. Contohnya nih, melakukan penipuan, pencurian, penggelapan barang milik perusahaan, memberikan keterangan palsu atau dipalsukan, merugikan perusahaan, mabuk, minum minuman keras, memakai, mengedarkan narkoba, dan zat adiktif lainnya, melakukan perbuatan asusila atau perjudian, menyerang, menganiaya, mengintimidasi teman sekerja atau pengusaha, membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan, dengan ceroboh sengaja membiarkan teman pekerja atau teman sekerja atau pengusaha dalam keadaan bahaya, membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan, melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam 5 tahun penjara atau lebih. Nah, jadi kalau teman-teman pahami rootnya, akarnya, pemutusan hubungan kerja karena kondisi mendesak ini adalah karena pekerja melakukan pelanggaran yang amat sangat serius yang merugikan perusahaan dan melanggar peraturan perundang-undangan. Kita balik lagi ya, sampai pasal 52 tadi. Ini kejadian ke-11 nih. Ya. Nah, pemutusan hubungan kerja selanjutnya lanjut lagi di pasal 54. Ini artinya yang ke-12. Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja karena alasan pekerja tidak dapat melakukan pekerjaan selama 6 bulan akibat ditahan pihak berwajib karena diduga melakukan pidana. Ya. Maka mendapatkan uang penggantian hak, ya, dan uang pisah. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, ini yang ke-13, pasal 55. Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja karena alasan pekerja mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 bulan. Maka pekerja atau buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 kali ketentuan, 2 kali nih, 2 kali ketentuan dari lamanya pekerja bekerja. Untuk uang pesangon tersebut ada hitungannya yang tadi kita bicarakan di awal, dan uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali dari tabel uang penghargaan masa kerja yang tadi kita bicarakan, tergantung pada lamanya pekerja bekerja dan uang penggantian hak. Nah, ketentuan yang ke-14 pasal 56, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja karena pekerja buruh memasuki usia pensiun, maka mendapat uang pesangon sebesar 1,75 kali dari
Uang pesangon yang harus diterima pekerja berdasarkan lamanya pekerja bekerja. Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali dari lamanya pekerja bekerja, maka jatuh di situ ketentuannya uang penghargaan masa kerjanya berapa dan uang penggantian hak. Nah, yang terakhir ketentuan ke-15 itu di pasal 57 adalah pemutusan hubungan kerja karena pekerja buruh meninggal dunia, maka kepada ahli warisnya diberikan uang perhitungan sebagai berikut. Uang pesangonnya 2 kali dari lamanya si pekerja bekerja. Ya. Dan uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali. Ya. Dan uang penggantian hak. Nah, timbul pertanyaan di sini. Kita kalau usaha mikro, UMKM, mau melakukan pemutusan hubungan kerja, waduh, kalau bayar uang pesangon seperti itu gimana? Buat nutup aja kita sudah utang, ya kan? Nah, jangan berkecil hati karena PP nomor 35 tahun 2021 ini memberikan solusi kepada para usaha mikro kecil. Ya, jika melakukan pemutusan hubungan kerja itu dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan. Jadi nggak selamanya semua hal harus melulu berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ya, itu dapat dibicarakan jika terjadi kesepakatan. Ya, tapi ini khusus untuk usaha mikro dan kecil ya. Nih, saya baca ya pasal 59-nya supaya nggak salah paham. Pengusaha pada usaha mikro dan usaha kecil wajib membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan atau uang pisah bagi pekerja buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Dengan besaran ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pekerja dengan pengusaha usaha mikro dan usaha kecil tersebut. Ya, jadi dibuka kesempatan sebesar-besarnya untuk terjadi kesepakatan. Nggak hanya melulu soal ketentuan 1 kali, 0,5 kali, 1,75 kali, atau 2 kalinya. Paham ya teman-teman ya? Clean ya? Kalau kurang jelas, ulangi lagi aja yang rekaman tadi saya sudah tampilkan di YouTube channel ini ya. Sudah paham ya? Bagus. Karena itulah fungsinya kita belajar bersama. Jangan lupa untuk subscribe. Kita ketemu lagi di konten-konten selanjutnya. See you!